menggunakan kawah, kemudian wujudnya bayinya, dan demang mesti keluar terakhir, bukan demang keluar sendiri, topengnya joget masuk, demangnya masih ada. Nah, demang yang terakhir ini adalah simbol dari Adi Hari-hari sebenarnya. Maka ada kakang kawah, kemudian jasadnya, kemudian Adi Hari-hari. Maka ada dua demang di awal, kemudian patihnya sendiri, yaitu hubungan antara ibu dan bapak, kemudian diakhiri setelah itu adalah Adi Hari-hari, yaitu yang mengakhiri dari lahirnya jabang bayi, gitu ya. Karena kedudukannya di depan, maka gendingnya beskalan. Beskalan atau betkalan atau bakalan, ya. Beskalan atau betkalan atau bakalan. Dari kata apa? Dari kata cikal bakal. Jadi kalau ada yang mengatakan gending itu klopondek, gitu ya, artinya adalah buah kelapa yang masih belum jadi, itu namanya masih bakalan klopo. Ada yang mengatakan cengkir, ada yang mengatakan buluk, gitu ya. Kalau buluk itu sebagian besar akan jatuh, gitu ya, tapi kalau cengkir akan jadi kelapa. Maka gendingnya namanya bakalan. Bakale dadi klopo, bakale dadi menungso, bakale dadi kehidupan. Maka digunakan dengan gending beskalan. Maka tarinya karena gendingnya beskalan, dilengkapi aja beskalan patih, beskalan putri, beskalan lanang. Walaupun sebenarnya dalam satu proses kehidupan gending ini, proses kehidupan tarian ini, bukan hanya beskalan saja. Ada rujak jeruk, ada eleng-eleng, bukan rujak jeruk, kemudian ada apa di gigi perahi, ada Mak Riati itu paling gigi perahi. Tutup sak demi mari rujak jeruk, setelah rujak jeruk. Ya itu terus ropongan itu terakhir, gitu ya. Nah, ini biasanya ada 3 atau 4 gending yang menjadi. Tapi kalau sekarang 1 aja cukup ya, beskalan tok Ismaria. Ya. Ganggong, ya betul, ganggong ya. Baik. Setelah itu baru muncul, setelah topeng patih selesai, baru muncul jejeran, ya. Jejeran inilah anak-anaknya patih itu mulai muncul, ya. Muncul jejeran, terserah mau jejeran Jawa dhisik ya kena, mau jejeran Sabrang dhisik ya kena. Karena di Gedung Monggo kebanyakan Sabrang dulu, tapi kalau yang di Wetan ini kebanyakan Jawa dulu, ya. Mereka masing-masing saya tanya punya punya kaugeran yang kuat masing-masing. Jawa itu sing dadi punjerane panguripan. Sing kono Sabrang, lek Sabrang dhisik iku, Sabrang iku metu dhisik. Lek metu kari, engko dadi sing kalah, gitu. Seperti itu. Nah, itu hanya paugerannya masing-masing. Kemudian di dalam topeng patih ini, selain dari wujudnya, dari geraknya, jadi ada saya mengambil ada 5 kriteria. Pertama adalah gending, wujud patih atau topeng, kedua gending, ketiga gerak, keempat komposisi lantai apa jenenge? Pola lantai apa jenenge? Ya siku ya, gawang ya, gawang. Keempat gawang, dan kelima adalah pungkasan, gitu ya. Nah, kostum itu hanya sampiran aja. Ada yang merah pakai merah, kalau yang putih kan pakai hitam, gitu loh, Pak. Hitam. Kadang-kadang nek kaono ya abang putih gawe tem kaono ya. Tapi ya. Ini di sebelum Pak Suroso Desak Dewasa ini, kalau tanggapan itu wayang itu rebutan pakaian sing apik-apik dilunggui. Mbok iku kok dadi apa pokoke sampe digawe. Dadi panji apa dadi apa warnane kudu abang apa kudu putih, gak peduli pokoke sing apik tak lunggui. itu terjadi itu dulu, dan saya masih mengalami seperti itu.
Dari posisi patih sudah jelas, dari posisi topeng sudah jelas abang putih. Kemudian dari posisi gerak di dalam topeng patih ini adalah gerak dari kumulasi seluruh gerak topeng ada di patih. Maka bisa dikatakan bahwa topeng patih ini adalah merupakan satu abstraksi. Kalau itu sebuah tulisan, itu abstraksi itu ada di topeng patih. Semua gerak ada di sana. Ya, semua gerak, tentu gerak yang prinsip maksudnya. Jadi bukan semua gerak, semuanya enggak. Gerak yang prinsip ada di sana. Ya. Maka topeng patih, gerak yang ada di seluruh wayang topeng ini ada di dalam topeng patih ini. Karena tidak semua tokoh boleh menggunakan gerak itu. Misalnya Panji tidak boleh junjungan, patih ada Panji junjungan. Kemudian Klono tidak boleh apa no? Klono tidak boleh sirik, sirik boleh tuh. Klono tidak boleh. Ada empat tokoh yang masing-masing tidak boleh. Panji nggak boleh, Balak Bapak nggak boleh junjungan, nggak boleh sirik. Tapi Bapak kan sambiran, bukan tokoh utama. Kemudian Panji nggak boleh labas, nggak boleh junjungan. Ya. Jadi Panji itu gelap yang banyak gitu ya. Dasarnya begitu. Dan saya ini dari apa ya sakarepe wong saiki ya. Asalnya begitu. Terus kemudian Klono asalnya itu tidak boleh sebenarnya tidak boleh sirikan dulu itu. Sirikan nggak boleh sebenarnya. Tapi kemudian berubah menjadi gendingnya itu enaknya disiriki ya nggak apa-apa wis gitu ya. Kemudian di dalam gerak topeng patih ini ada 5 macam. Yang pertama adalah gerak maju gawang. Maju gawang itu geraknya masih sangat sederhana, gejukan, ya gedrukan, dong itu ya. Nah ini melambangkan bahwa anak ini masih belum berbuat apa, masih belum bisa apa-apa. Taunya hanya bergerak menggerakkan kaki saja, ya. Seperti itu. Nah ini masih belum memiliki apa-apa. Jadi anak itu masih. Kemudian setelah itu mulai ada gerakan melangkah, labas lombo, labas kerep sampai dengan junjungan, gitu ya. Mulai belajar berjalan, mulai belajar mengolah gerak dan sebagainya. Setelah itu, setelah dewasa maka ada gerak yang namanya gobesan atau lebih solahnya lebih akrab dengan namanya solah rojo. Nah, kalau sudah solah rojo berarti anak itu sudah matang, sudah siap untuk melakukan sesuatu, berpikir sesuatu. Ya. Kemudian setelah itu semakin lama maka semakin rumit geraknya. Setelah semakin rumit maka di akhirnya akan ada gerak grebek namanya. Gerak grebek itu gerak cepat, kemudian hampir seakan-akan nggak beraturan, seakan-akan. Tetapi sebenarnya ini geraknya yang memang sudah diatur. Ini cepat. Ini adalah gerak manusia yang sudah mulai menjelang usia tua. Ini sudah tidak terlalu banyak berpikir dengan segala sesuatu, tapi berjalan apa adanya, apa dari kenteke atine dhewe, mulai dari itu. Dan diakhiri dengan gerak sembahan. Sembahan itu adalah yang terakhir juga. Jadi akhirnya kalau sudah pada saatnya, sudah kemana lagi kalau tidak nyembah pada Yang Maha Kuasa, ya. Itu sembahan terakhir. Ada juga di awal juga dengan sembahan, ya. Di awal sembahan ini, sembahan yang di awal ini masih belum ada berhubungan dengan kondisi anak, tapi sikap manusia untuk menuju pada Yang Maha Kuasa. Karena yang namanya tari, namanya kesenian, namanya musik, namanya apa, itu adalah segala sesuatu perbuatan yang menuju keindahan. Berbuat keindahan supaya manusia yang melihat juga ikut indah. Kenapa ini harus dibuat indah? Sebenarnya berbuat keindahan ini adalah menuju kepada Yang Maha Indah. Tuhan itu adalah zat yang maha indah.
yang akan memberikan segala sesuatu, tuntunan, semuanya serba indah. Maka ada istilah karena adanya suatu keindahan atau estetika, maka diciptakan surga, neraka, milio, sindi, ono api, ono elek, ono awan bengi ya. Nah, semuanya sebagai keindahan itu, maka sebenarnya kalau kita berkesenian dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar, maka sebenarnya ini adalah ibadah, adalah setara dengan sholat, setara dengan di gereja, setara dengan sembahyang, setara itu adalah menuju zat yang maha indah, gitu ya. Kemudian gawangan atau pola rantai. Di dalam topeng pakai ini ada 4 macam. Yang pertama adalah lingkaran ini adalah menunjukkan segala sesuatu yang masih belum memiliki satu kesatuan, masih berputar-putar terus mencari sesuatu, maka di dalam topeng mata itu mesti ada gerak yang pertama itu melingkar ya, gerak yang melingkar. Kemudian yang kedua adalah gerak berpasangan kiri kanan, pasti ada kiri kanan pasti ya. Nah ini adalah gerak loro dengan tunggal gitu ya. Jadi seperti tadi itu ada loro bahwa ada lanang, ada wedok, ada awan, aduan kita sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah gerak ngendali, yaitu seperti bentuk es. Ngendali itu seperti huruf es ya. Bagaimanapun perginya kemana, manusia akan kembali pada titik tengahnya. Jadi es ini berlingkaran ini akhirnya kembali pada tengah sini, di tengah-tengahnya ini. Jadi akan kembali pada titik pusatnya. Jadi waduh-waduhe wong lunga, sak adu-adu sak pinter mau, akhirnya kembali kepada zat yang maha kuasa, kembali pada menuju kepada sangkan parannya tadi, yaitu di tengah-tengah gitu. Sebenarnya masih banyak, tapi kalau aku terus gentenan ya, enggak diterusno, ayo gentenan. Pan kitondro kuku mas kumambat duwe warna anungsum aji lirna kama jaya rate nyari manungsa neki sangkan parane ngedu matya nyawijine abang putih wujud wine liwat peskalan patih peksana gagah tanpa cire sasmitane urip kita ojo lali cire ke taman pablok neki ken kelengan nyukuri Gusti peparing pepiling angresi jagat ito wadi ngomong namun durung mangerti Gusti ambu kori martobat kelawan iling gaman anyar kakak teko mula biyen wis tak tuturi ben krasa maca pati
aja duwe minta korupsi. Nek korupsi salah ditangkep polisi, saakene omah bojone gak ana ngeloni. Awan-awan njupuk tem kaduan arepe digawa, bolahe dawa dadi perawan sing betah sonjo. Nek ngrungokno macapatan ndang oleh jodoh londo. Walah ngene iki. Jadi persoalan abang dan putih menurut dari sejarah wayang kulit ini, sejarahnya adalah dari Yang Kama Jaya dan Dewi Kamarate. Pada cerita Asmaradahana, ketika Batara Guru bertapa di Gunung Wenang, tiba-tiba kayangan itu digempur oleh tentara gajah yang disutradarai oleh seorang raksasa yang bernama Nila Rudraka. Akhirnya para dewa kalah semua, padahal Batara Guru sedang bertapa. Nah, tapanya Batara Guru tidak bisa digugurkan. Lalu siapakah yang menggugurkan Batara Guru untuk memberikan keputusan? Itu atas Dewa Indra. Akhirnya Kamajaya lah, karena Kamajaya mempunyai panah Panca Wisaya. Panca itu 5, Wisaya itu adalah efek dari kegunaan ampuh dari pusaka itu. Di panah yang pertama, Batara Guru bisa melihat sarwa indah. Di panah yang kedua, Batara Guru bisa mencium harum-harum lezatnya makanan. Di panah ketiga bisa mendengarkan merdu merbowo seperti suaranya Cak Marsam dan suaranya Sinden. Lalu di panah yang ketiga, dia bisa merasakan nikmatnya asmara cinta, sehingga gugurlah tapanya Batara Guru. Nah, saat itu yang Uma sedang mengandung, karena terserang oleh tentara gajah dan kemudian Batara Indra menaiki Batara Hirawana yang berubah gajah pula. Kaget, kagetnya itu lahirlah kepalanya kepala gajah, diberikan nama Ganesha. Akhirnya Ganesha bisa membunuh Nila Rudraka, tetapi bangkitlah amarahnya Yang Siwa karena yang memanah itu adalah Batara Kamajaya. Akhirnya Kamajaya dibakar dengan geni Trinetra, terbakar mati. Lalu turun ke dunia, turun ke manusia, mlebu nanggone ragane manungsa lanang. Akhirnya Setyaning Yang Ratih ikut labuh mati masuk ke dunia api, lalu dia terbakar, sukmanya masuk ke para wanita, sehingga Yang Kama itu adalah bersifat putih. Kalau topengnya disebutnya sukmo luhur. Lalu kemudian Yang Ratih ini masuk ke sukma manusia perempuan, topengnya berwarna merah, disebut Sukmo Purbo. Apabila nenek moyang kita mengecat topeng ini, ada 5 sukma. Yang pertama adalah Sukmo Luhur, yang kedua Sukmo Wasesa, yang ketiga Sukmo Purbo, keempat Sukmo Langgeng,
Yang kelima ini adalah Sukmo Jati campur dengan Sukmo Wasiso. Jadi akhirnya hijau ke biru-biruan yang biasa dipakai pancer atau teleng atau pusat, yaitu Panji Asmoro Bangun. Jadi teori pencerahan karakter ini menuntunkan laku yang disebut ilmu simbolik kosmologis. Jadi tarian Patih atau tarian Bangtih atau Buskalan Patih ini adalah mensimbolkan kosmologi manusia yang kama dan yang rati. Sehingga ketemunya jadi Eko Kamandanu, Dwi Panunggal, Tri Lokomoyo, Catur Hanggo Jati, Ponco Yetmo Jati, Sat Loko Jati, Sabto Kahanan Jati, Hasto Loko Jati, sampai ke Nowo Purno Jati, 9 bulan 10 hari. Lahirlah Jabang Bayi, dan kemudian Jabang Bayi lahir itu tidak hanya sendirian tapi dikancani Kakang Kawah, Adi Arari, Getih, Buser, sedulur Kang Katon lan ora katon, sedulur Kang Krawatan lan ora krawatan, sedulur Kang bareng metu saka Margoino lan ora Margoino, dan ada yang terlupakan pada janji-janji itu. Ketika ibu ngelarani, itu keluarlah saudara yang dari Jojo yang disebut Rojo dan Putri. Nah, ini yang biasa tidak tersebut oleh ujug-ujug kita. Sedulur Kang metu saka Jojo, Kang arupane Raja karo Putri. Nah, persoalan di dalam tubuh manusia ini selalu terbelah jadi dua. Itu tadi sudah diolah, ono kekerasan, ono kelembutan, ono salah, ono bener. Ada keberanian, ada takut dan sebagainya. Nah, ada cinta dan ada tidak cinta. Lah yang repotnya nek wong sing ora duwe cinta. Ya, persoalan jadi dunia ini akan menjadi hambar. Oleh karena itu ciri daripada seni itu menurut itu adalah gandrung. Lek wong sing iso gendeng di dalam joget keseniannya, orang-orang meneng-meneng joget-joget dhewe, mulai gerak dhewe, lama-lama juga menyanyi sendiri atau menabuh batu, menatuk pukulan, akhirnya menemukan sesuatu. Nah, dari sana puncak daripada kreativitas seni lalu ditoto, lalu diekspresikan, diberikan omah-omahan, diiseni. Tapi kalau orang barat menemukan form and shape, form itu bentuk, shape itu isinya. Jadi sebenarnya penari mulai itu masih diajarkan teknik, diajarkan bentuknya. Ning nek wis ketemu bentuke kaya wis diceritani nang ngene gondel mau, iling-ilingen ya. Luruh-luruhen golek ana, ranggeh-ranggen. Lek wis ketemu gondel ana jenenge disebut gending gondel. Nah, sebenarnya ini agak istimewa. Kalau tadi dikatakan Pak Wido itu sapu jagat itu termasuk gending giro, padahal sapu jagat itu gending winadi. Di Kalipare apabila ingin membaiat tanda nodrok salah satunya 8 gending itu adalah gending sapu jagat. Oleh karena itu orang sembarang nabuh gending sapu jagat. Ono jopo, ono montro, ono guno, ono serono, ono sabdo. Pakai sesaji. Nah, oleh karena itu seluruhnya daripada ungkapan karya seni, terutama yang di topeng ini, karena topeng ini adalah gambarannya roh mukdas. Roh mukdas kira ning warono, warono warananing pribadi siapa? Karena ini tidak tokoh yang menceritakan nama orang. Nah, ini adalah simbolik kosmologis. Nah, nek kaya ngono, kesenian ini jero sebenarnya. Nah, oleh karena itu topeng Bangtih sebenarnya mengawali kejadiannya kehidupan, mengawali kehidupan cerita. Nah, cerita apa? Wohing mulya. Jadi gondelono, tekelen, iling-ilingan, luru-luruan dan sebagainya. Lalu
persoalan lagi karena diiringi gending beskalan, beskalan dari kata bitskal atau cikal atau kelompok endek, sehingga memunculkan suatu peristiwa awal sebuah kejadian manusia. Nah ini mudah-mudahan si penari-penari atau dosen-dosen tari ini tidak hanya mengkaji kepada kulitnya, isinya kacangnya ini harus dirasakan. Padahal kacang ini bisa ternikmati, bisa jadi sambal, bisa jadi pecel, bisa jadi kue dan sebagainya. Nah, persoalan nih, tarian ternyata ada dua hal, yaitu panunggaling kawula lawan Gusti. Kawula itu adalah tubuh penari, Gusti sebenarnya roh mukda tadi. Nah, kalau begitu joget topeng ini, ketika ini adalah karya seni rupa, menjadi benda yang digontrol, disunggih, tetapi kalau sudah dengan rogo umeng, ini sudah jadi nyawiji. Meripat wis ora kanggo, irung wis ora kanggo, mulut wis ora kanggo, sing anane mung pramono dadi midhangetake dawuh pangeran karo rasane joget iku mang ana apa. Nah, persoalan itu sebenarnya yang perlu ditingkatkan pada persoalan kesenian. Tidak jauh dari persoalan sindenan daru dembli. Sindenan itu adalah sindiran, katakanlah dia adalah pasemon atau simbolik kosmologis. Lalu kemudian dar udar ruruwet dembli itu seakan-akan orang membakar pusaka keris, merah digempa, merah setelah mampat didinginkan. Lah ademe wesi yang setelah dibakar itulah dembli.